Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Alaq, surat Iqra, ya, surat Iqra atau Al-Alaq, suratul Alaq atau surat Al-Qalam. Jadi namanya ada yang menyebut surat Al-Alaq, ada yang mengatakan Al-Qalam, surat Al-Qalam, ya, yang diawali dengan Iqra. Sehingga ada orang yang mengatakan Iqra, surat Iqra. Nah, dalam awal surat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surat ini adalah diawali dengan kata perintah. Kata perintah, ya, perintah untuk apa? Iqra ini ada yang mengartikan baca, bacalah. Bisa juga diartikan sinonim daripada baca itu melihat, memperhatikan, menyaksikan, ya, mempelajari, menimba, ya, mengambil sesuatu untuk dijadikan pengetahuan. Itu Iqra. Tapi yang menarik di sini adalah kelanjutan daripada ayat ini, Bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah dilanjutkan dengan kalimat atau kata atau fi'il, ya, yang menyebutkan apa? Tentang Rob, menyebut Rob, nama Rob atau zat yang memiliki sebutan Rob. Rob ini atau zat ini ketika menggunakan kata-kata Rabbun, itu kaitannya dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya, dengan aktivitasnya, ya, dengan aktivitas dia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita bergantung, berharap kepada yang memiliki aktivitas itu. Untuk siapa kita melakukan aktivitas itu? Punya siapa aktivitas yang kita lakukan itu? Ya, orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, meyakini kebenaran Al-Quran, itu meyakini adanya kekuatan yang memiliki segala sesuatu. Jadi segala sesuatu dimiliki oleh kekuatan tersebut yang disebut dengan Rabbun. Maka bisa diartikan Rabbun itu pencipta, bisa diartikan penguasa, bisa diartikan yang mendidik, yang mengajar, yang memberi, yang menguasai, dan lain sebagainya. Itu Rabbun, ya. Rabb siapa? Rabbuka, yang menguasai kamu atau Tuhan kamu. Jadi Rabb itu ada yang mengartikan Tuhan. Jadi ketika kita berkata Rabbuka, berarti Tuhan kamu. Nah, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang mukmin adalah Allahu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana disampaikan oleh para alim ulama, bahwa Rob kita
Tuhan kita adalah Allahu, yaitu yang bernama Allahu, ya. Itu Tuhan kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu, pekerjaan, aktivitas, apakah itu membaca, apakah itu menulis, apakah itu bekerja, apakah itu tidur, apakah itu makan, dan segala macam bentuk kegiatan, aktivitas, itu diperintahkan untuk menyebut. Siapa yang disebut? Zat yang memiliki atau Tuhan yang memiliki nama. Siapa namanya? Adalah Allahu. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu, kata Rasulullah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena manusia itu butuh hari ini, saat ini, dan butuh juga saat yang akan datang. Kalau Ar-Rahman itu kaitannya dengan kebutuhan saat ini, hari ini ketika hidup. Ar-Rahim, kegiatan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang akan datang. Maka ketika kita orang, manusia, umat Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti permohonan kepada Allah lengkap baik di dunia ataupun di akhirat. Itu ya. Kenapa kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena selanjutnya ayat ini mengatakan Allazi khalaq. Jadi ketika kita membaca, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memperhatikan sesuatu, ketika kita mengambil sesuatu, itu kita harus meyakini. Apa yang diyakini? Allazi khalaq, bahwa Allahu sesungguhnya Allah itu adalah yang menciptakan. Segala kebutuhan kita itu yang menciptakan itu Allahu. Maka harus kita baca setiap segala aktivitas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena hidup kita, kebutuhan hidup kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita bergantung pada Allah yang mempunyai sifat Rahim. Dan segala sesuatu, segala kebutuhan kita yang telah kita lakukan di dunia ini, kita berharap untuk mendapatkan sesuatu di akhir dari segala kehidupan kita, kelak di akhirat, di ending dari segala kehidupan, kita butuh Ar-Rahim, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu saja pertama dulu yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.